Ya, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendaknya kita bisa bersama-sama kembali. Minggu lalu kita sudah sampaikan bahwa harus ada part 2 nih, karena pembahasan di minggu yang lalu sangat luar biasa, sehingga diwujudkan oleh tim Gladiator Bangsa untuk kita bisa bersama-sama kembali, dan tentunya masih bersama dengan Profesor Richard Klaproth. Tentunya kita sangat berbangga sekali karena saat ini kita ada guest star, ya, yaitu Dr. Mary E. Mulyani, yang mana beliau adalah dosen di Oxford University, mengajar berbagai mata kuliah ya, Dok ya, luar biasa ini. Ada mulai dari Philosophy of Science, Theories of Governance and Government, Political Economy and Part Department Theories, dan lain-lain mungkin ya, banyak sekali mata kuliah yang tentunya diajarkan oleh Dr. Mary, sehingga mudah-mudahan dalam kesempatan Gladiator Bangsa episode 2 ini bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita semua. Baik, sebelum kita memulai, kita ikutin dulu persembahan tayangan berikut ini. Silakan. You do have a name. My name is Gladiator. Pedang dan keringat saling berpacu. Masih ada nurani dalam diri. Ada saatnya bosan menang pertarungan yang takkan seimbang. Ada saatnya senang melihat pertempuran yang selalu tegang. Masih ada nurani dalam diri. Cintai aku seperti kawan, tanpa diriku kau takkan benar. Di akhir nanti kau akan mati. Temani sang alam. Ada kisah terindah, tubuh lawan terhunus, pedang meregang nyawa. Setiap kedip matanya menyiratkan kata dan makna kesatria. Masih ada nurani dalam diri. Cintai aku seperti kawan, tanpa diriku kau takkan benar. Di akhir nanti kau akan mati. Di hari nanti kita berjumpa.
Iya, biasa sekali membakar semangat kita untuk berdiskusi bersama di malam minggu yang cerah ini. Cerah nggak di sana ya? Dr. Mary, cerah di sana? Cerah sekali. Jadi Kang Porta, background saya yang Aha, terlihat itu benar-benar yang saya lihat di depan saya. real Jadi sekali. sedang memasuki musim, masih spring tapi masuk ke musim kemarau. Jadi sedang sangat cerah. Wah, keren sekali, luar biasa. Ya, mudah-mudahan spirit tadi bisa membawa atmosfer yang luar biasa untuk para gladiator bangsa kali ini. Dan langsung saja, supaya tidak banyak memakan waktu, kami persilahkan kepada Profesor Richard Klaproth untuk menyampaikan paparan awalnya ya tentang gladiator bangsa, yang sebuah konsep yang meliputi spiritual unity, politik kesadaran, dan politik ekonomi. Ini adalah lanjutan dari Gladiator Bangsa episode 1 yang tentunya paparannya akan lebih luas lagi saat ini. Mangga, silakan Prof. Terima kasih Kang Porto. Selamat datang, Mari. Kita panggil Mari ya. Iya, terima kasih. Jadi kakak. Gitu. Teman-teman yang hadir, Pak Ongki, siapa yang saya lihat, Pak Kun, Bu Poni, dan lain-lainnya. Itu tadi intronya ya, musiknya namanya Gladiator. Jadi ada band Indonesia bikin band Gladiator. Ilustrasinya yang di sebelah kanan itu dari film Gladiator. Nah, jadi kalau kita lihat, gladiator-gladiator bangsa di zaman dulu, kita ambil Romawi yang terkenal, itu barbarian caranya. Ya, gladiator bangsa dengan cara barbarian menumpahkan darah. Nah, judul ini Gladiator Bangsa, kita sudah sekian ratus tahun, atau sekian ribu tahun dibandingkan zaman Rom, seperti itu. Tentu yang kita lakukan itu bukan duel seperti itu, tetapi lebih kepada konsep-konsep pemikiran. Ya, itulah yang tujuan kita berevolusi manusia supaya manusia menjadi lebih civilized. Jadi kalau kita nggak civilized ya seperti itu contohnya. Itu namanya konsep polarity yang tadi ditunjukkan oleh Pak Tovan yang punya ide tadi. Nah, jadi saya membacanya seperti itu. Dan kita bersyukur sekali bahwa hari ini ada putri bangsa yang kebetulan saya mengikuti perjalanan beliau sejak 20 tahun yang lalu bahkan ya. Sehingga beliau ini bisa selesai di Oxford. Waktu itu beliau mau sekolah. Pilihannya cuma 2. Apa coba pilihan? Kuliah di Oxford atau kuliah di Cambridge? Itu ya. Kuliah itu udah standarnya udah tinggi. Dan masuk Oxford sama Cambridge itu tidak mudah. Dan dia bukan hanya lulus cum laude, dia bukan cum laude saja. Tapi dia menjadi dosen di situ. Dan seperti kita tahu, Roger Penrose juga di situ ya, Mari. Stephen Hawking. Yes. Jadi kelasnya udah kelas-kelas Nobel Prize winner. Dan beliau ini nggak mau dipublikasikan, tapi saya harus kasih tahu ya. Dia banyak sekali mendapat pujian dari rekan-rekan profesornya. Dan yes, the rising star. Dan for 5 years in a row dia terlalu humble. Dia the best professor. The best. Tapi Mari nggak mau ngomong gitu. Tapi saya harus sampaikan. Jadi bersyukur sekali karena Mari mau datang dan minggu-minggu depan selanjutnya Mari akan menjadi host juga. Dan yang akan kita undang tentu orang-orang yang gladiator bangsa dari bangsa-bangsa lain akan kita undang. Misalnya kita akan undang Nobel Prize nominator, ya. Itu gladiator bangsa, seorang saintis. Kita akan undang beberapa duta besar yang jelas mereka tuh perjuangannya, kebetulan saya kenal juga sama mereka, Mari juga kenal, dan banyak saya dikenalkan oleh Mari, karena Mari pergaulannya internasional. Dan ketika saya dengar cita-cita dari ambasador ini, mereka tuh gladiator bangsa. Dan kita patut mencontoh dari mereka. Gitu. Ya. Itu kira-kira introduction saya dulu buat Mari. Mungkin saya ada pertanyaan dulu sebelum saya sampaikan nanti diskusi kita. Mari, kenapa you mau ikut dalam forum ini? Apakah bagian dari educating bangsa? Iya,
Terima kasih Pak Richard dan kawan-kawan yang lain. Selamat kenal. Salam kenal dari saya. That's a good question. Kenapa saya mau ikut? Jadi sebenarnya yang pertama saya ingin membuat statement dulu bahwa saya adalah muridnya Prof. Richard ini dari dulu, dari 20 tahun yang lalu. Jadi 20 tahun lebih, saya ingat 22 tahun mungkin. Jadi saya bertemu Prof. Richard itu bersamaan waktunya, hampir bersamaan waktunya dengan saya bertemu suami saya. Jadi mirip bersamaan waktunya. Jadi sejak 22 tahun yang lalu saya menjadi muridnya Prof. Richard di banyak sekali training, dan sampai sekarang salah satu ilmu dan motivasi yang selalu saya hold, saya bawa kemana-mana adalah intensi saya sebagai manusia untuk berkontribusi pada kemanusiaan. Itu sebenarnya intensi yang saya dapat dari Prof. Richard. Jadi dengan cara apapun saya bisa berkontribusi, saya dengan bahagia ikut serta. Kemudian minggu lalu sebenarnya saya diundang oleh Prof. Richard, tapi pada saat yang bersamaan saya dan suami harus menghadiri seluruh hari dan seluruh malam ada wedding party. Kawan dekat kita, dua pasangan ini kawan dekat sekali, jadi tidak bisa ikut. Nah setelah itu Pak Richard mengajak lagi, bagaimana kalau ikut serta di dalam grup ini, Gladiator Bangsa. Jawaban saya pertama adalah just to be involved with you, Richard, it's a great privilege. Jadi apapun yang Pak Richard lakukan dan buat event kemudian mengundang saya menjadi privilege yang sangat besar itu ya. Kemudian tema Gladiator Bangsa itu sendiri dan juga untuk berkontribusi pada negeri dan kemanusiaan ada di dalam hati saya. Jadi itu motivasinya Pak Richard. Oke.